Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Senia Yuniar Dimativa dengan NIM 24102111002 dari Prodi Pendidikan Biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Guna saya di sini yaitu untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Landasan Pendidikan. Soal yang pertama yaitu mengapa manusia harus dididik. Nah, karena pendidikan membantu mengembangkan potensi diri baik secara intelektual, emosional maupun sosial. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dunia, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijak. Nah, manusia itu memang pada dasarnya memiliki otak atau memiliki pemikiran, akan tetapi banyak manusia, bukan banyak ya, memang manusia tidak bisa hidup tanpa pendidikan. Tanpa adanya pendidikan, manusia itu akan mengalir seperti air. Jadi hanya mengikuti arusnya saja, tanpa tahu ada benar atau salah. Tanpa tahu harus mendukung yang mana, mendukung yang salah atau mendukung yang benar. Dengan pendidikan, seseorang dapat beradaptasi dengan perubahan. Contoh beradaptasi dengan perubahan itu seperti kita beradaptasi dengan perubahan sikap seseorang atau perubahan dalam masyarakat dan berkontribusi dalam kemajuan sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Jadi, pendidikan bukan hanya untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga untuk membentuk manusia yang lebih baik, bertanggung jawab, dan dapat membawa dampak positif bagi sekitarnya. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang dimaksud tidak berdaya ini belum menjadi manusia yang ideal, seperti bayi yang baru lahir, tidak dengan sendirinya dapat berbicara. Nah, bayi kan tidak dapat berbicara dengan sendirinya. Jadi, bayi itu perlu didikan orang tua maupun didikan dari orang-orang sekitarnya, sehingga bayi itu mampu berbicara. Oleh karena itu, manusia tidak bisa lepas dengan adanya pendidikan. Berkaitan dengan hal pertama, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Namun, manusia memiliki potensi besar yang bisa berkembang. Potensi yang dimiliki manusia inilah yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Oleh karenanya, manusia dapat dididik oleh orang tua atau orang lain di sekitarnya, atau bisa dengan masyarakat sekitar dan guru-guru, dosen maupun orang-orang yang bisa mendidik manusia-manusia tersebut. Nah, untuk soal yang kedua yaitu menurut Anda seperti apa pendidikan yang memanusiakan manusia? Sebelum saya mulai ke jawaban dari pendidikan itu, saya akan ngomong tentang memanusiakan manusia terlebih dahulu. Nah, memanusiakan manusia ini seperti halnya kita saling menghormati antar manusia. Seperti teman kita ngomong. Nah, kita itu harus menghormati dengan cara kita melihat orang itu ngomong, mendengarkan dan memahami masalah yang mereka hadapi dengan cara memperhatikan orang tersebut. Tidak banyak manusia yang bisa memanusiakan manusia. Sekarang saya akan berbicara tentang pendidikan yang memanusiakan manusia. Menurut saya, pendidikan yang memanusiakan manusia yaitu pendidikan yang bisa menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan semacam ini tidak hanya mengutamakan aspek intelektual atau keterampilan teknis, tetapi juga mengedepankan perkembangan karakter, moral, dan emosi individu. Dalam konteks ini, pendidikan bertujuan untuk membantu individu menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan membekali mereka dengan kemampuan untuk berpikir kritis, empatik terhadap diri sendiri serta masyarakat. Pendidikan yang memanusiakan manusia juga menghargai keberagaman. Keberagaman yaitu keberagaman suku, budaya, keberagaman tentang perbedaan, terus memberikan ruang untuk mengekspresikan diri sendiri, serta mendukung pencarian makna hidup dan tujuan.
Dengan demikian, proses pendidikan seharusnya tidak hanya mengarah pada pencapaian standar akademik, tetapi juga pada membentuk individu yang memiliki kesadaran sosial, etika, dan kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Secara umum, pendidikan yang memanusiakan manusia berfokus pada pemenuhan potensi manusia secara holistik, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual, dalam cara yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi memanusiakan manusia itu lebih berfokus kepada memanusiakan manusia itu dalam pendidikannya berfokus kepada cara menghormati orang lain. Itu fokus yang paling utama. Untuk soal yang ketiga, berbunyi bagaimana aplikasi landasan filsafat dalam jalannya pendidikan di Indonesia. Pertama-tama bisa kita lihat dalam berbagai aspek yang terkait dengan tujuan, metode, serta praktik pendidikan di negara ini. Filsafat pendidikan memberikan pandangan dan arah bagi pengembangan sistem pendidikan yang dapat memanusiakan manusia serta mengoptimalkan potensi individu. Ada beberapa sistem filsafat yang dapat diaplikasikan seperti filsafat Pancasila sebagai landasan utama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter, pengembangan metode pembelajaran yang humanistik, pendidikan inklusif dan demokratis, serta pendidikan yang berorientasi pada kebebasan dan krisis. Ada berbagai cara aplikasi filsafat dalam pendidikan di Indonesia, yaitu meliputi 1. Filsafat pendidikan sebagai pedoman tujuan pendidikan. Contohnya seperti filsafat Pancasila yang pertama tadi. Terus pendidikan holistik. Pendidikan holistik, filsafat pendidikan Indonesia menekankan pentingnya pengembangan manusia secara utuh, baik dalam aspek spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia itu bertujuan untuk mengembangkan karakter dan moral siswa selain aspek kognitifnya. Terus yang kedua ada filsafat pendidikan sebagai pedoman metode pendidikan. Yang pertama ada konstruktivisme. Berdasarkan pandangan filsafat konstruktivisme, itu artinya seperti yang dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky. Pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada pembelajaran aktif, di mana siswa atau mahasiswa terlibat langsung dalam proses belajar. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memberi ruang bagi siswa untuk berkontribusi dalam pengetahuan mereka sendiri. Terus yang kedua ada pendidikan demokratis. Pendidikan di Indonesia itu berusaha untuk mengembangkan sikap demokratis, menghargai kebebasan berpendapat, serta mendukung hak siswa terhadap cara mereka belajar. Terus cara aplikasi filsafat yang ketiga yaitu filsafat pendidikan dan pembangunan karakter. Pendidikan karakter. Filsafat pendidikan Indonesia itu menekankan pentingnya pembangunan karakter dalam pendidikan. Hal ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika di dalam kurikulum. Seperti kejujuran, kerja keras, dapat bertanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai serta bertoleransi. Terus soal yang keempat itu ada paparkan unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Beberapa unsur utama yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia seperti kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah sebuah pedoman utama untuk menentukan isi dan tujuan dari sebuah pendidikan. Kurikulum yang lebih relevan, kurikulum yang dinamis itu
dapat mengikuti perkembangan zaman akan berperan besar dalam kemajuan pendidikan. Kurikulum di Indonesia terus mengalami perbaikan seperti kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, pengembangan karakter, dan keterampilan pada abad ke-21. Abad ke-21 itu artinya seperti berpikir krisis dan kolaborasi. Guru dan tenaga pendidikan. Guru itu sebuah kunci utama. Maksudnya ini sebuah fokus utama dalam proses pembelajaran. Kualitas guru yang tinggi atau kualitas guru yang baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan mengajar, serta kemampuan membangun hubungan yang baik dengan siswa akan mempengaruhi dari hasil pembelajaran, dari hasil proses pembelajaran tersebut. Program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, serta kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam menciptakan pendidikan yang maju. Pembiayaan pendidikan yang memadai dan efisien sangat penting untuk mendukung berbagai kebijakan pendidikan, seperti pemberian beasiswa atau pengembangan fasilitas dan pelaksanaan program-program pendidikan di berbagai tingkat. Pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan anggaran untuk pendidikan, tetapi masih ada tantangan dalam memastikan distribusi yang adil dan efisien di seluruh wilayah. Sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, fasilitas yang lengkap, fasilitas teknologi dan informasi atau komputer dan internet, laboratorium, dan perpustakaan menjadi pengaruh kualitas pendidikan. Di Indonesia masih banyak tantangan yang terkait pemerataan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Biasanya itu di wilayah perkotaan itu lebih lengkap atau lebih fasilitasnya itu lebih memadai daripada fasilitas di pedesaan, atau apalagi di apalagi di tempat-tempat yang terpencil. Fasilitas itu sangat mempengaruhi akses dan kualitas dari pendidikan tersebut. Terus soal yang keempat itu ada paparkan unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Beberapa unsur utama yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia seperti kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah sebuah pedoman utama untuk menentukan isi dan tujuan dari sebuah pendidikan. Kurikulum yang lebih relevan, kurikulum yang dinamis itu dapat mengikuti perkembangan zaman akan berperan besar dalam kemajuan pendidikan. Kurikulum di Indonesia terus mengalami perbaikan seperti kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, pengembangan karakter, dan keterampilan pada abad ke-21. Abad ke-21 itu artinya seperti berpikir krisis dan kolaborasi. Guru dan tenaga pendidikan. Guru itu sebuah kunci utama. Maksudnya ini sebuah fokus utama dalam proses pembelajaran. Kualitas guru yang tinggi atau kualitas guru yang baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan mengajar, serta kemampuan membangun hubungan yang baik dengan siswa akan mempengaruhi dari hasil pembelajaran, dari hasil proses pembelajaran tersebut. Program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, serta kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam menciptakan pendidikan yang maju. Pembiayaan pendidikan yang memadai dan efisien sangat penting untuk mendukung berbagai kebijakan pendidikan, seperti pemberian beasiswa atau pengembangan fasilitas dan pelaksanaan program-program pendidikan di berbagai tingkat. Pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan
anggaran untuk pendidikan, tetapi masih ada tantangan dalam memastikan distribusi yang adil dan efisien di seluruh wilayah. Sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, fasilitas yang lengkap, fasilitas teknologi dan informasi atau komputer dan internet, laboratorium dan perpustakaan menjadi pengaruh kualitas pendidikan. Di Indonesia masih banyak tantangan yang terkait pemerataan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Biasanya itu di wilayah perkotaan itu lebih lengkap atau lebih fasilitasnya itu lebih memadai daripada fasilitas di pedesaan atau apalagi di apalagi di tempat-tempat yang terpencil. Fasilitas itu sangat mempengaruhi akses dan kualitas dari pendidikan tersebut. Untuk soal yang kelima itu, sebagai mahasiswa, bagaimana Anda menyikapi permasalahan pendidikan? Permasalahan di pendidikan itu banyak sekali kan ya, seperti kasus bullying, ekonomi keluarga, pemerataan kualitas pendidikan, dan permasalahan lainnya. Nah, jadi kan harus memilih minimal satu. Saya memilih permasalahan tentang ekonomi keluarga. Langkah untuk menyikapi permasalahan ekonomi keluarga yaitu dengan cara mencari beasiswa atau bantuan keuangan. Jadi kan di Indonesia ini masih banyak sekali beasiswa yang bisa diperjuangkan agar kita bisa melakukan kuliah atau sekolah. Banyak lembaga juga, baik pemerintah, universitas, maupun organisasi swasta yang menyediakan berbagai beasiswa untuk meringankan beban kuliah atau meringankan biaya kuliah. Yang kedua yaitu mengatur keuangan dengan sangat bijak. Contohnya, mahasiswa harus pandai mengelola keuangan pribadi, membuat anggaran dan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan yang paling penting adalah langkah awal yang baik. Misalnya, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting atau mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau. Jadi kita harus hemat-hemat dalam memilih atau membeli sesuatu. Contohnya itu kita harus membeli kebutuhan terlebih dahulu. Contoh kebutuhan untuk mahasiswa itu seperti dari buku atau membeli alat-alat tulis. Nah, itu kan kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan untuk mahasiswa. Jadi, apabila kebutuhannya yang tidak penting, contohnya itu seperti membeli skincare, membeli nongkrong-nongkrong di tempat yang tidak jelas, seharusnya itu tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu mencari pekerjaan paruh waktu. Seperti kita mencari freelance di kafe, kita menjadi barista, kita menjadi kita menjadi host live. Kan masih banyak pekerjaan-pekerjaan tersebut, apalagi di kota-kota besar seperti di kota Jember ini. Terus yang keempat, memanfaatkan sumber daya kampus. Banyak kampus yang menyediakan pusat karir kan, sekaligus mendatangkan penghasilan. Selain itu, bisa juga untuk mencari program-program pengembangan diri yang dapat membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Yang kelima, diskusi dengan dosen atau pembimbing akademik. Jika masalah ekonomi mengganggu, apalagi mengganggu studi, tidak ada salahnya untuk berbicara dengan dosen atau pembimbing akademik. Mereka mungkin bisa memberikan solusi atau saran seperti fleksibilitas waktu dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Yang terakhir yaitu tetap fokus pada pendidikan. Meskipun tantangan ekonomi bisa sangat besar, penting untuk selalu mengingat tujuan utama, yakni menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pendidikan yang lebih tinggi dapat membuka lebih banyak peluang kerja di masa depan yang membantu mengatasi masalah ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab soal UTS dari mata kuliah Landasan Pendidikan. Saya Abel Senia Yuniar Dementiva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.